Pemirsa, Indonesia menyumbang mobil klinik kesehatan gratis untuk pengungsi Palestina di Yordania. Cek kesehatan gratis ini karena kurangnya bantuan dari internasional. Sejumlah warga Palestina yang mengungsi di Yordania begitu antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di mobil klinik kesehatan di Yordania. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini dilakukan di beberapa kamp pengungsian Palestina. Akibat minimnya bantuan dari internasional, Lembaga Kemanusiaan Indonesia membuat mobil klinik kesehatan untuk melayani pelayanan secara gratis. Jumlah penerima manfaat bantuan ini mencapai 100 jiwa per kamp pengungsian. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Rumah Zakat dan juga DT Peduli yang telah memfasilitasi mobil klinik untuk pengungsi Palestina di Yordania. Ini semua merupakan suatu kontribusi yang ketiga. Sebelumnya sudah ada 2 mobil klinik yang dimiliki dan dikontribusi oleh DT Peduli, Basnas, dan saat ini yang terbaru dari Rumah Zakat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang diberikan kontribusi dari seluruh masyarakat Indonesia dapat meringankan pengungsi Palestina yang ada di Yordania. Selain itu, karena minimnya bantuan dan harga bahan pokok yang naik, serta kurangnya obat-obatan, pengungsi Palestina di Yordania masih membutuhkan bantuan. Pemirsa, 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan global Sumut Flotilla telah tiba di tanah air. Kedatangan relawan dan jurnalis ini disambut haru oleh keluarga, rekan sesama aktivis, serta Menteri Luar Negeri. Suasana haru menyelimuti terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tangis dan pelukan pecah saat 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel akhirnya kembali ke tanah air. Mereka merupakan relawan dan jurnalis yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Namun dalam perjalanan mereka diadang dan ditahan oleh militer Israel. Sejumlah relawan mengaku mengalami kekerasan fisik dan tekanan mental selama menjalani penahanan. Setelah dibebaskan, para WNI sempat menjalani proses pemeriksaan di Istanbul, Turki sebelum dipulangkan ke Indonesia. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan oleh adalah membebaskan mereka karena memang tidak ada pelanggaran hukum. 9 WNI yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla telah tiba di tanah air. Salah satu relawan bercerita kepada kami bagaimana perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan Israel kepada mereka. Dan berikut laporan tim liputan Ayus dari Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Ya pemirsa, baru saja 9 WNI relawan dari Global Sumut Flotilla ini baru saja tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana dari para relawan tersebut ini terbang dari Istanbul, Turki menuju Jakarta, dan setelah menjalani rangkaian proses pemeriksaan kesehatan di Turki dan juga setelah diminta keterangan lebih lanjut juga. Dan memang untuk antusiasme dari penyambutan ini begitu tinggi, dan kita langsung saja terhubung bersama dengan Mas Heru di sini. Mas Heru, ini bisa diceritakan nggak Mas, kondisinya saat ini seperti apa Mas Heru? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Saya di sini tiba dari sini dengan selamat, meskipun ya kita mengalami berbagai kekerasan sebelumnya. Kalau dari saya pribadi, saya masih agak merasakan sedikit sakit di bagian dalam nih perut, karena saya mengalami beberapa pukulan, tendangan, bahkan saya sempat diinjak, dan terakhir saya sampai disetrum seperti itu. Dan tidak hanya itu juga berlanjut ketika kita berada di dalam tawanan di atas kapal. Itu kita benar-benar dihadapkan dengan kondisi yang tidak nyaman, di mana cuaca pada saat itu cukup dingin, mungkin sekitar 11 derajat ya, dan kita hanya diizinkan memakai pakaian lapisan terakhir, karena sebelum masuk di situ kita kan semua dibuka, apa yang ada di kantong semua dikeluarin, pakaian hanya bisa memakai pakaian terakhir seperti itu. Nah itu kalau boleh tahu kronologis awalnya itu seperti apa sih Mas sampai akhirnya bisa ditahan oleh tentara Israel? Ya, kita sebelumnya kan memang kita berlayar ya,
dari Marmaris. Kapal saya sempat istirahat di daerah Gres Yunani, dan jalan lagi di Antalya, kita istirahat malam kedua. Nah, dari situ kita mulai waspada memasuki zona kuning. Nah, di situ kita bergantian piket, dan pada esok harinya barulah penculikan itu terjadi. Awal mula penculikan itu kita melihat ada satu kapal yang diduga milik Israel, karena kapal itu nggak menggunakan bendera. Tapi kita yakin itu kapal milik Israel karena handphone kita udah di jam di situ. Itu sekitar jam 1 siang ya, udah di jam. Kapal itu muterin kita, tapi kita tetap jalan sesuai arah kita ke perairan Gaza. Sementara itu, sebelumnya pemirsa, Ibu Rahendro Herubowo menunggu kepulangan putranya dengan penuh rasa cemas dan haru. Dan berikut laporan rekan Dilami Aulina dari kediaman keluarga Rahendro Herubowo. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah orang tua dari Rahendro Herubowo atau Heru, mantan jurnalis iNews TV yang sempat ikut dalam misi kemanusiaan di kapal armada GSF atau Global Summit Flotilla. Dan kalau melihat informasi terbaru, Heru dan juga 8 WNI lainnya sudah kembali ke Indonesia. Tepatnya tadi sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saya ingin mendengar begitu pernyataan dari sang ibu dari Heru usai kepulangan Heru ke Indonesia seperti apa. Selamat sore pemirsa, ini dengan Mami Erlin. Mami izin untuk berbincang sebentar bersama kami, Mami Erlin. Boleh agak sebelah kanan. Oke. Kita akan berbincang dengan orang tua dari Heru. Mami Erlin, izin boleh untuk kami wawancara, Mami? Boleh, silahkan. Oke. Mami, ini bagaimana, Mam, tanggapannya terkait dengan kepulangan Heru ke Indonesia pada sore hari? Oma berterima kasih sekali sama pemerintah Indonesia, Kemlu, semuanya yang berkait yang telah memberikan anak Oma Heru. Terima kasih, di mana Heru sudah pulang dengan selamat, walaupun dia mengalami sisar apapun. Tapi saya percaya Heru itu membela kemanusiaan dibandingkan orang Palestina yang kasihan disiksa terus. Saya moga-mogahan Palestina bisa merdeka, semua yang membantu Palestina bisa sukses. Kemudian ada rencana begitu untuk Heru ke rumah Mami di sini setelah pulang dari rumah sakit? Iya, nanti udah Heru udah bilang pulang ke sini dulu. Jadi saudara-saudara semua mau ngasih support juga, masih kekuatan Heru biar sehat juga. Heru cepat sehat, cepat kuat, cepat beraktivitas lagi dengan menolong kemanusiaan itu. Oke, kemudian Mami harapan begitu terakhir, harapannya seperti apa? Harapannya Heru sehat, tetap aktif dalam membantu kemanusiaan. Terima kasih Mami Erlin sudah bisa berkomunikasi dengan kami. Sama-sama, terima kasih juga iNews. Oke. Pemirsa, memang selain dari Heru ada 8 WNI lainnya yang juga sama-sama kembali ke Indonesia setelah diculik dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari tentara Israel. Dan kemudian kita juga berharap bahwa kejadian hal ini tidak terulang di kemudian hari. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Sadu Santo, iNews melaporkan.